Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang Bapak banggakan, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian macam-macam dan cara toharoh. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran ketiga di pertemuan ketiga pada pembelajaran dalam jaringan atau daring. Yang pertama, tentang pengertian toharoh. Apa itu pengertian toharoh? Toharoh menurut bahasa berarti suci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Atau A. Bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. Yang kedua, yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin, berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Macam-macam alat toharoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu untuk bersuci. Misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lainnya yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Contohnya seperti 1. Air hujan. 2. Air sumur. 3. Air laut. 4. Air sungai. 5. Air danau atau telaga. 6. Air salju. 7. Air embun. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum
tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. Air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya. Air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah atau 270 liter menurut ulama kontemporer. Cara-cara toharoh. Ada beberapa cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air, seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum. Dan bisa juga menggunakan air tanah, batu dan kayu, atau tisu atau kertas, itu termasuk kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. 1. Najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. 2. Najis sedang atau najis mutawasitoh. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, atau baik rasa, bau, dan warnanya. Najis berat atau yang disebut dengan najis mughallazah. Najis berat yaitu suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, qat'i, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. Cukup singkat penjelasan dari Bapak, tapi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.